dan kasusnya sangat beragam. Iya. Paling banyak tuh di pelecehan seksual. Tapi Oke. sekarang juga yang paling yang marak dua adalah kekerasan berbasis gender online, Kak. Halo kawan bergerak, selamat datang kembali di podcast Suara Pinggiran Season 2. Kali ini kita mengangkat tema khusus Suaraku di Tahun Pemilu. Dan kali ini Emila Palau akan bersama dengan teman-teman dari Grid UPI atau Gender Research Student Center-nya UPI, di mana ini merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa yang juga bergerak di isu gender gitu. Banyak mengadvokasi isu-isu kekerasan seksual yang ada di kampus UPI atau juga di beberapa di luar kampus lain gitu ya, banyak bergerak di isu gender. Dan kawan bergerak memang kondisi sekarang setelah ada Permendikbud nomor 30 tahun 2021 yang dikeluarkan terkait dengan penanganan KS di kampus. Nah, ini nih nanti kita akan bahas ya, seberapa gentingnya begitu peraturan tersebut ada dan seberapa besar juga implementasinya di lapangan dan apa tantangan yang juga dihadapi oleh teman-teman Grid UPI ketika implementasinya di lapangan. Saya akan langsung sapa narasumber kita pada podcast kali ini. Ada Ketua Grid UPI-nya, Nidan Nurhamida atau biasa dipanggil Nidan. Selamat siang, Nidan. Halo, selamat siang. Halo. Saya juga sama teman-teman kru di sini. Halo, boleh suaranya? Halo. Jadi kita tidak berdua ya, Iya. ada kameramen Tirli, soundman-nya ada Reza, kemudian ada yang bantu-bantu juga Rani. Oke, pertama-tama mau bahas terkait dengan dan apa aktivitas sekarang, kemudian juga teman-teman Grade UPI nampaknya cukup banyak kesibukan ya. Hari ini ada kesibukan apa begitu? Oke, Kak. Kalau misalnya aku sendiri sekarang lagi jadi anggota Satgas PPKS, mahasiswa tingkat akhir dan juga ketua organisasi ya, jadi cukup hektik. Tapi so far sih kalau misalnya di Grade UPI sekarang lagi sibuk apa, kita mencoba lagi nge-rebuild bagaimana cara kita bergerak ya untuk menyuarakan suara yang tidak tersuarakan, dan juga beberapa kegiatan lainnya ya, agenda perjuangan kita. Salah satunya kelas menulis ini, Kak. Kelas menulis ya. Jadi kelas menulis juga kita bekerja sama kan sama BB untuk menanamkan bahwa perjuangan tuh bisa dimulai juga dari tulisan. Dan nanti ada kegiatan-kegiatan lainnya kayak misalnya ada Great Talk setiap minggu yang emang membicarakan isu-isu yang sedang terjadi gitu melalui perspektif gender, equality, disability, dan social inclusion, dan juga isu-isu feminis lainnya. Juga ada sekolah advokasi gender yang biasanya dilakukan. Dan sekarang juga kita sedang terlibat di beberapa riset sih, Kak. Oke, baik. Nah, Nidan kan Grade UPI ini sudah cukup lama juga ya mulai bekerja sama dengan Bandung Bergerak gitu ya, lewat tulisan-tulisan yang disumbangkan gitu ya, terkait dengan persoalan-persoalan isu gender dan kekerasan seksual gitu. Nah, hari ini juga ada komunitas mencatat ya yang sudah akan Mas Joko akan jadi narasumbernya gitu ya. Nah, kalau kita bahas apakah teman-teman Grid UPI memang setiap pekannya atau tiap waktu tuh punya agenda diskusi khusus dengan tema-tema khusus atau seperti apa? Nah, iya biasanya kita menjadwalkan satu minggu ada sesi diskusinya sih, Kak. Itu juga selain mungkin waktunya berkumpul ya teman-teman Grid UPI juga menebarkan awareness kepada teman-teman mahasiswa lainnya gitu. Jadi isu yang diangkatnya juga isunya beragam ya, sangat beragam, mulai dari kekerasan seksual di kampus, isu perempuan, disabilitas. Ya kalau misalnya bulan kemarin kita habis menyelenggarakan Hari Bahasa Isyarat Internasional, itu rangkaian acara, dan salah satu Great Talk-nya kita mengungkap bagaimana kondisi inklusivitas di kampus kita ini bersama teman-teman disabilitas. Nah, gitu Kak. Jadi emang beragam banget isunya dan memang biasanya itu untuk memperpanjang narasi kita sih mengenai isu gender, equality, social
inclusion ini. Inclusion. Oke, karena sudah singgung kondisi di kampus, saya mau ke Nidan. Nidan, kalau kondisi kita bahas kondisi kekerasan seksual sekarang di kampus ya, kondisi di kampus kalau di UPI sendiri itu seperti apa, Nidan? Oke, kalau misalnya di UPI sendiri per sekarang tuh bulan apa? Oktober ya. Oktober. Per Oktober kita sudah menerima 169 aduan kasus. Wow. Iya, memang banyak ternyata. Dan kalau misalnya untuk bagaimana kondisi apa ya secara penjelasan deskripsinya kita sudah mengeluarkan risalah tahunan kita di tahun 2022. Nah, di tahun 2022 itu cuma ngebahas 134 kasus. Nah, sekarang udah ada tambahannya nih. Sekarang udah ada 35 kasus ya per 2023 dan padahal belum akhir nih. Tapi ini jadi maknanya menjadi sangat beragam ya. Pertama, ternyata awareness teman-teman UPI itu sudah mulai terbangun untuk melaporkan kasusnya. Karena memang itu jadi kesulitan tersendiri ketika misalnya susah untuk reach out, belum percaya pada lembaga, dan perlunya diiringi antara penanganan dan pencegahan. Nah, kalau misalnya tadi penanganan udah 169 kasus dan kasusnya sangat beragam, paling banyak tuh di pelecehan seksual, tapi sekarang juga yang paling yang marak dua adalah kekerasan berbasis gender online, Kak. Ternyata itu marak banget dan yang jadi korban tuh bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa laki-laki, bisa perempuan. Bentuknya itu bisa sextortion atau pemerasan. Pemerasan ya, jadi pemerasan ketika konten itunya disebarkan, atau bahkan sekarang karena adanya AI ya kayak, jadi pakai deepfake AI itu buat terus menyebarkan mukanya di itu ya diganti gitu ya. Itu juga ada dan terjadi dan cukup marak. Makanya ini jadi perhatian khusus ya, karena mungkin tahun-tahun sebelumnya itu belum ada, tapi sekarang setelah maraknya AI dan ternyata orang semakin mudah untuk melakukan kekerasan berbasis gender ini. Oke, berarti tertinggi tuh KBGO berbasis gender online, kemudian sama tadi pelecehan ya? Ya, pelecehan seksual. Kalau pelecehan seksual fisik, karena sekarang kita udah kuliah offline ya kayak, jadi intensitas bertemunya udah tinggi. Dan juga selain itu juga ada kekerasan dalam pacaran. Kekerasan dalam pacaran juga itu jadi nomor 3 nomor 3 kasusnya. Top 3. Oke. Selain top 3 itu apa lagi? Ada jenis KS lain juga? Ada jenis kasus lainnya seperti misalnya eksibisionisme. Apa itu? Itu memperlihatkan alat kelamin tanpa persetujuan. Ya itu sangat rawan terjadi ya, biasanya di tempat-tempat gelap oleh orang yang tidak dikenal. Jadi kan itu udah di ranah publik ya kayak jadi. Oke. Itu juga terjadi di UPI. Di sekitar lingkungan. UPI. Nah, kalau ngomong-ngomong kondisi kampus dengan 3 atau persoalan tadi gitu ya, KBGO, pelecehan seksual dan pelecehan pacaran, kasusnya beragam. Apakah mahasiswa dengan mahasiswa? Adakah juga dosen dengan mahasiswa atau pelakunya lain-lain gitu? Nah, di risalah tahunan nanti teman-teman bisa melihat persentase berapa orang nih yang menjadi pelaku di unsur mahasiswa, dosen, dan pendik bahkan ya, atau warga kampus, bahkan anonimus. Ada anonimus sekarang karena ada kekerasan berbasis gender online tadi gitu, yang nggak tahu nih orangnya siapa, tiba-tiba dia mengancam kita untuk memeras uang dan segala macam. Itu sangat beragam dan juga tentunya ya itu juga disebabkan oleh ketimpangan relasi kuasa gitu. Anonimus termasuk ketimpangan relasi kuasanya karena dia berlindung di balik anonimusnya kan. Terus habis itu ya dosen juga memiliki sangat ya ketimpangan relasi kuasa yang timpang dengan mahasiswanya. Mahasiswa dengan mahasiswa juga ada. Perempuan sebagai pelaku juga ada. Terus habis itu laki-laki sebagai korban juga ada. Jadi spektrumnya sangat beragam. Ini juga mematahkan stigma bahwa tidak semua korban kekerasan seksual itu adalah perempuan.
dan tidak semua pelaku kekerasan seksual adalah Betul, laki-laki. Iya, jadi itu bisa banget dibaca di risalah tahunan kita. Oke, Nanti nanti boleh gak? terbit kapan? Boleh, boleh. Udah, kita baru terbit tanggal 28 Agustus Oh, sudah kemarin. terbit berarti ya? Sudah Oke. terbit. Nanti mungkin dicantumin linknya kali Boleh. ya. Boleh, ada editor nanti. Oke. Ada editor nanti sudah siap. Oke. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan kasus kekerasan seksual di kampus gitu ya. Boleh mungkin cerita sedikit Grit sejak kapan mulai berdiri, kemudian juga sejak berdiri kan mulai menangani kasus-kasus KS ya. Dan kalau kita lihat seperti tadi ya, kalau Mendikbud kan sudah mengeluarkan Permendikbud nomor 30 2021 terkait penanganan KS di kampus. Apakah juga itu sudah terimplementasi dengan baik di kampus? Oke. Nah, kalau misalnya Grade berdiri dari tahun 2021 dengan posisi memang masih awam ya terhadap itu ya. Maksudnya lingkungan UPI itu belum tercerdaskan ya. Terus abis itu kita juga bersamaan lah dengan lahirnya juga pusat krisis saat itu. Pusat krisis adalah memang penyedia layanan tapi memang di bawah kampus. Saat itu di bawah PKPWPA atau aduh gimana ya, pusat kajian wanita dan anaknya UPI. UPI punya itu ya? Punya itu. Nah, ada pusat krisis yang memang menerima aduan kekerasan. Saat itu dari 2020 bulan Maret ya waktu itu memang bahkan ya karena baru ada 25 aduan kasus di dalam jangka waktu 2 minggu. Wah, 2 minggu? 2 minggu ada 25 aduan kasus. Nah, ternyata itu juga menjadi salah satu bukti bahwa ternyata apa ya, teman ada mahasiswa, maksudnya sivitas akademika UPI itu membutuhkan tempat atau ruang untuk mengadukan kasus kekerasan seksualnya gitu. Dan setelah itu kita berjalan akhirnya dan untungnya universitas tuh memiliki apa ya, mendukung penuh ya untuk gerakan anti KS di UPI gitu. Nah, jadi ia membentuk SPPKS, Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Memang sayangnya waktu itu belum sesuai sama Permendikbud 30 karena memang kita sudah stable lah. Maksudnya kita udah punya aduan sendiri dan segala macam. Tapi kita ada pengangkatan secara ini ya, pengangkatan apa ya, mungkin secara garis birokrasinya. Jadi kita lembaga yang langsung di bawah rektor kayak gitu. Nah, dan bisa dibilang lembaga independen juga ya? Iya, bisa dibilang lembaga independen juga, tidak di bawah oleh rektor. Atau di bawah himpunan gitu ya? Ya, enggak. Dan akhirnya ini untuk SPPKS ya Kak. SPPKS jadi mitra strategis kita. Pertama, SPPKS yang memang lembaga secara resmi untuk menanganinya, dan Grade UPI bekerja untuk berjuang untuk ini apa ya, menjangkau akar rumput, teman-teman mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa lainnya gitu, dan bergerak di isu yang lebih luas. Jadi untuk KS-nya sendiri memang ada di SPPKS dan akhirnya kita disahkan melalui mekanisme yang di Permendikbud nomor 30 tahun 2021 itu di bulan September tahun kemarin. Tahun kemarin dan alhamdulillah sekarang juga kita ada di kantor SPPKS ya Kak. Iya banget soalnya. Nah, iya, dan kita udah berjalan. Fasilitasnya juga oke sih. Masa periode kita 2 tahun. Jadi tiap periode 2 tahun gitu ya. Berarti Nidan memimpin 2 tahun dari tahun berapa? Kalau misalnya untuk di SPPKS Nidan menjadi anggota unsur mahasiswa karena beragam ya anggotanya. Itu dari tahun 2022 sampai 2024. Nah, kalau misalnya Grade UPI biasanya masuk di sini untuk melakukan pendampingan dan nge-reach out teman-teman mahasiswa lainnya dan berkolaborasi untuk gerakan-gerakan anti kekerasan seksual di kampus kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk penanganan Permendikbud 30 sih pengawalannya dari situ sih. Dari PPKS-nya sudah ya, maksudnya dari teman-teman Grade UPI juga ya yang tergabung di Satgas PPKS kan. Artinya Satgas PPKS di kampus UPI itu sudah terbentuk dan implementasinya juga sudah mulai baik gitu ya. Iya, betul. Nah, apakah hanya menerima aduan di kampus UPI saja atau sebenarnya juga menerima aduan dari mahasiswa luar atau masyarakat umum? Nah, kalau misalnya untuk Grade UPI sendiri ya Kak, biasanya Grade UPI itu selain mengadvokasi isu kekerasan seksual, tapi mengadvokasi isu-isu lainnya gitu. Iya, jadi kalau misalnya perkara
isu lainnya itu isu gender lainnya ya. Nah, misalnya perkara hal ini ya Kak, kayak misalnya kita melakukan pengadvokasian untuk penyandang disabilitas, nah Oke. seperti itu. Jadi kalau misalnya di SPPKS memang khusus, Iya. memang sudah terbatas juga melalui Permendikbud nomor 30 Oke. tahun 2021 yang memang itu yang bisa mengadukan adalah yang ada kaitannya dengan sivitas akademika Akademik. UPI, baik Oke. itu secara pelapor atau terlapornya, kayak Oke. gitu. Nah, kan sudah ada aturan, lalu juga aturan Permendikbud 30, lalu juga Grade UPI juga sudah terbentuk dan PPKS-nya juga sudah terbentuk gitu. Ada tantangan khususkah dalam penyelesaian kasus KS di UPI sendiri? Ada. Oh, oke. Apa tuh? Spill. Boleh dong di-spill. Gini ya, Kak, kalau misalnya tantangan tersendiri adalah untuk menyebarkan awareness ini. Maksudnya apa yang kita bawa itu narasinya menantang status quo ya. Maksudnya kenapa kayak gitu? Karena barangkali teman-teman kan ya kalau misalnya dihitung mahasiswa UPI 45.000 lebih ya. Ya, dan untuk narasi pencerdasan pun perlahan ya Kak. Tidak semua orang langsung aware terhadap kekerasan seksual gitu. Bahkan juga seperti apa ya misalnya para para petinggi-petinggi gitu yang memang belum dibekali dengan awareness ini. Jadi perlu pendalaman lebih gitu untuk ya menjelaskan bagaimana konteksnya dan lain-lain karena stigmatisasi terhadap korban kekerasan seksual itu sangat ya ada gitu, ada yang sangat tinggi juga ya. masih sangat tinggi yang masih menyalahkan korban karena pakaiannya itu juga masih ada gitu, sehingga yang kita upayakan adalah merombak lagi, maksudnya mencoba mematahkan stigma-stigma itu gitu kan. Jadi edukasinya tidak hanya ke mahasiswa tapi juga sivitas akademika itu ya. Secara luas. Ya. Bahkan mungkin ada dosen-dosen yang tidak pro dengan penyelesaian kasus ini juga ada ya. Tidak banyak tapi ada ya. Wah, ragu-ragu nih dong. Takut ya. Iya. Iya. Enggak ada. Nah, kalau misalnya itu kita juga sebenarnya kan Kemendikbud juga mengeluarkan kayak misalnya modul khusus yang untuk diisi pada sivitas akademika, tentunya kan perlu juga diiringi ya dengan kesadaran dan segala macam lah kayak gitu. Nah, Nidan kita kan sudah bahas terkait kondisi KS di kampus nih. Kalau kita tarik secara luas KS di masyarakat umum ya kan, kalau kita sudah punya payung hukum yang 2022 kemarin sudah disahkan Undang-Undang TPKS kan yang akhirnya disahkan setelah 10 tahun kayaknya ya perjuangan teman-teman. Nah, dengan adanya Undang-Undang TPKS sebenarnya kondisi KS kita di luar dan implementasi Undang-Undang TPKS ini seperti apakah sebenarnya juga aduh ini masih jadi tantangan berat untuk diimplementasikan di lapangan gitu. Betul sekali Kak. Kalau misalnya UTPKS sendiri sebenarnya itu menjadi hadiah kan, hadiah perjuangan kita semua. Tapi ada tantangan selanjutnya gitu. Itu bukan akhir dari perjuangan untuk gerakan anti kekerasan seksual gitu. Ini merupakan salah satu pencapaian bahkan awal dari semuanya. Karena yang paling penting adalah pengimplementasiannya. Bagaimana cara memastikan lembaga-lembaga penegak hukum itu berperspektif. Selain itu juga bagaimana tidak melakukan diskriminasi kepada pelapor yang melaporkan kekerasan seksualnya, karena banyak juga berita yang akhirnya belum mengerti dengan adanya UU-TPKS itu jadi ditolak, masih disalahkan, apa ini cuma kayak gini doang kok dilaporkan, masih ada stigmatisasi tersebut gitu. Belum lagi untuk memastikan bahwa memang sudah ke sektor paling kecil gitu paham tentang UU TPKS, karena itu jadi sebuah tantangan juga gitu. Barangkali yang tahu itu hanya di kota-kota besar dan pusatnya saja gitu, setingkat Polda misalnya. Tapi bagaimana Polsek dan lain sebagainya yang memang harusnya mereka memiliki perspektif itu gitu, tapi melakukan diskriminasi tadi, karena ya bisa aja cuci tangannya dengan saya tidak tahu dengan peraturan ini dan segala macam. Biasanya nggak kayak gini kok. Dan tantangannya selain di penegak hukum sebenarnya instansi pemerintahan yang mengurus terkait dengan perempuan dan anak ya. Nampaknya kalau saya lihat Kota Bandung juga, bahkan Kota Bandung Kota Bandung belum punya peraturan perlindungan terhadap perempuan.
sampai Hmm. dengan saat ini. Mm-mm. Oke, itu tantangannya. Selain itu, nah Nidan kalau kita lihat kita masuk di tahun pemilu gitu ya Oh iya. sekarang gitu. Melihat kondisi KS yang sebenarnya terus meningkat begitu ya dari tahun ke Hmm. tahun. Kita lihat data juga Kota Bandung tuh salah satu kota yang angka kekerasan terhadap perempuannya cukup tinggi di Mm-mm. terakhir 2022 lalu gitu. Mm-mm. Nah, dan ironinya juga peraturan untuk perlindungan perempuannya sama sekali belum ada gitu. Nidan boleh cek, nanti editor juga boleh cek. Jadi PR nih. Terus, nah, nah Nidan, sebenarnya kalau dari teman-teman Grid UPI ya dan Mm-mm. Nidan sebagai mahasiswa yang juga bekerja dan lama berkecimpung di isu KS gitu ya, Mm-mm. kita punya peraturan 30% legislatif atau caleg, kuota caleg perempuan Mm-mm. begitu ya untuk memenuhi kuota gitu. Mm-mm. Apakah juga dengan 30% ini sebenarnya isu kekerasan seksual ini sudah bisa terwakili oleh Mm-mm. caleg perempuan ini atau sebenarnya kalau yang Nidan lihat di lapangan seperti apa? Nah, kuota 30% juga itu menjadi satu hal yang apa ya, mungkin problematis ya, Mhm. kayak. Karena perempuan di sini kenapa seakan-akan dibatasi hanya 30%. Lalu kalau misalnya ada perempuan yang lebih dari 30% gitu ya Iya. misalnya. Itu seperti apa? Ini kan masih menandakan juga bahwa oh, ternyata perempuan di kursi politik pun masih belum diperhitungkan lah ya. Iya. Masih disubordinasikan gitu seperti itu. Mhm. Dan juga bagaimana mewakilikah. Nah, ini jadi pertanyaan bersama ya kayak Iya. mewakilikah karena uh, memang betul gitu kalau misalnya ya Jawa Barat belum punya peraturan Kota Bandung. maksudnya Jawa kota Barat sudah Bandung. punya. Nanti Jawa kita Barat, di oh iya nanti Jawa kita Barat sudah punya, udah punya Jawa Barat. tapi itu juga diskriminatif. Oke. Oh, itu juga diskriminatif ya. Oke, oke. Nah, iya ada banyak. Nah, yang jadi tantangan sekarang adalah bagaimana peraturan turunan dari UU TPKS tadi. Nah, itu Kayak dia. misalnya PPA dan Kemenkumham juga kan mengeluarkan ya Iya. peraturan turunan. Tapi ya kemarin masih diolah dan segala macam, dijanjikan bulan Juni tapi belum ada juga kan. Nah, yang paling penting adalah bagaimana daerah-daerahnya Nah, justru ya itu dia. yang akhirnya mengawal isu ini. Jangan sampai kayak peraturan daerahnya tuh udah ada nih peraturan yang inklusif kayak misalnya UU TPKS ini Iya, gitu. betul. Malah mengeluarkan peraturan-peraturan yang tidak inklusif bahkan diskriminatif gitu. Seperti misalnya uh, ada peraturan daerah tentang penyimpangan seksual yang bahkan bisa saja menjerat kepada teman-teman minoritas Iya. gitu, gender lainnya. Itu kan yang jadi permasalahannya ketika misalnya lingkungan yang ingin dibangunnya adalah lingkungan inklusif, anti diskriminasi, tapi tidak sejalan dengan peraturan-peraturan lain yang di bawahnya gitu. Jadi ini juga jadi perhatian bersama sih. Dan ini yang jadi evaluasi juga ya untuk gerakan bersama, jangan jangan memadamkan semangat-semangat itu gitu. Justru ya pengawalan itu harus memang lanjut ya. UU TPKS merupakan awal dan perlunya juga pengawalan lainnya untuk peraturan peraturan turunan yang lebih teknis ya sifatnya Iya. gitu. Kayak gitu sih. Jadi memang yang untuk 30% itu Iya. jadi pertanyaan Oh, juga ini ya. jadi pertanyaan. Oke. Apakah mewakili atau tidak ya kembali lagi. Barangkali tidak semua perempuan itu hanya dijadikan sebagai persyaratan saja gitu, persyaratan belaka tanpa memang membawa isu perempuan hanya formalitas belaka gitu. Nah, itu yang memang harus ditekankan dan kita kawal bersama sih. Nah, kalau kita lihat kan kuota 30% keterwakilan perempuan gitu ya. Tapi juga harapannya mungkin ya atau melihat perempuan-perempuan ini harapannya kan tentu dengan 30% ini mereka bisa bawa isu perempuan ya, isu kekerasan seksual ini di tingkat lingkup lebih besar lagi begitu dalam bentuk peraturan turunan tentunya kita harapkan untuk melindungi perempuan gitu. Kalau Nidan melihat apakah ini kita sebenarnya punya harapankah dengan 30% itu atau sebenarnya apa yang juga perlu dievaluasi gitu. Kalau misalnya harapannya semoga memang wakil-wakil rakyat itu menyuarakan suara yang tidak tersuarakan, bukan kepentingan satu pihak segala macam gitu. Tapi memang menyuarakan suara yang tidak tersuarakan seperti misalnya yang ini gitu.
isu kekerasan seksual ini. Banyak orang yang tidak mengira gitu bahwa kekerasan seksual benar-benar terjadi dan lainnya gitu. Nah, harapannya yang tadi sih membawa dengan penuh kesadaran bahwa memang isu perempuan, isu kekerasan seksual ini merupakan isu yang sangat penting gitu untuk disuarakan dan disahkan dan diterjemahkan menjadi peraturan-peraturan yang ramah dan memang mendukung untuk pembuatan ruang aman untuk semuanya gitu. Oke. Pembuatan ruang aman untuk semuanya dan paling penting sebenarnya ketika mereka diberi amanah mampu mengimplementasikan itu ya. Karena kan legislatif fungsinya untuk mengatur atau menghadirkan peraturan-peraturan tadi ya. Oke. Nah, kita punya beberapa menit lagi. Oke. Tinggal berapa menit kah? 5 menit. Oke. Kita punya 5 menit. Kalau dari Grid UPI sendiri, kalau teman-teman nih dan melihat apakah dengan kita sudah punya undang-undang TPKS di level nasional begitu ya. Kalau melihat di Bandung sebenarnya lingkup kota Bandung ya, apakah sebenarnya juga masih ada aturan yang belum ramah terhadap perempuan atau juga mungkin di Jawa Barat ya ada kan daerah-daerah yang memang masih sensitif terhadap isu ini gitu. Kalau misalnya melihat secara luas ya Kak, tentunya masih ada ya kalau misalnya tidak melihat isu ini secara sensitif karena sangat kental sekali isu kekerasan seksual itu dilabeli sebagai perzinahan, suka sama suka gitu. Sehingga ketika misalnya isu ini naik gitu, bisa saja kayak itu kalau suka sama suka gimana? Itu bukan urusan kita dan segala macam ya. Pasti dibenturkannya dengan isu itu gitu. Lalu kalau misalnya perkara peraturan yang belum ramah ya, tentunya ya ada beberapa sih peraturan sebutan aja kan atau gimana? Boleh. Ya kayak misalnya di Jawa Barat ya, di daerah-daerah seperti peraturan daerah Kota Bogor tadi, yang itu yang kita sebut aja nggak apa-apa ya. Kota Bogor yang tentang penyimpangan seksual gitu, juga dan penanganan penyimpangan seksual yang di sana berpotensi untuk menjerat teman-teman dari LGBTQ, iya kayak itu bagaimana pembuktian dan segala macamnya kan itu belum terjawab juga. Jadi seakan-akan peraturan itu memang sangat rentan lah gitu. Dan juga Perda PPA Jawa Barat ya kayak di situ ada istilahnya kayak mengatur tingkah laku perempuan. Tingkah laku perempuan itu seperti apa? Yang juga masih tahu. Iya, itu juga yang menjadi pertanyaan sih. Jadi ironi ya. Iya, tingkah laku perempuan seperti apa? Maksudnya apakah perempuan yang seperti ini perempuan duduknya ayu, tertawa harus tutup mulut gitu. Dan ketika perempuan memakai rok misalnya atau misalnya perempuan yang pakai celana rambutnya pendek itu tidak dapat mendefinisikan dirinya sebagai perempuan gitu. Itu juga jadinya bisa menimbulkan diskriminatif gitu kan. Jadi bertolak belakang lah dengan misalnya dengan yang Jabar inginkan seperti anti perundungan dan segala macam, tapi anti kekerasan seksual, anti perundungan gitu. Tapi ya masih ada peraturan-peraturan yang diskriminatif seperti itu gitu, yang mengatur tingkah laku perempuan yang didefinisikan seperti apa entah gitu, itu seperti apa jadinya. Alih-alih harusnya lebih pada persoalan teknis penanganan terhadap korban kekerasan seksual harusnya ya ditekankan gitu. Oke, Nidan terima kasih diskusi kita. Saya mau minta satu closing statement dari Nidan karena kita masih bahas persoalan pemilu. Harapan atau apa yang menjadi catatan dari Grid UPI juga mungkin terhadap caleg-caleg perempuan yang nanti akan memimpin atau sosok-sosok perempuan yang akan memimpin gitu, harapannya seperti apa? Harapannya tetap berpihak pada perempuan, tetap menyuarakan suara yang tidak tersuarakan. Itu saja? Oke. Terima kasih. Terima kasih Nidan waktunya pada siang hari ini. Sampai jumpa di diskusi berikutnya ya. Oke, terima kasih kawan bergerak sudah menyaksikan podcast Suara Pinggiran. Kita ketemu di podcast Suara Pinggiran berikutnya. Terima kasih. Salam.